dikasihi Tuhan, Shalom. kembali lagi bersama kami di ibadah Youth Gabungan. Dan ibadah ini merupakan ibadah yang terakhir di tahun 2020. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Walaupun masih dalam keadaan ibadah online, tapi kita semua yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita akan membacakan suatu ayat yang terambil dalam Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, atas pimpinanmu Tuhan, atas penyertaanmu, atas kasihmu yang senantiasa menaungi kita semua. Ya Tuhan, inilah ibadah kami Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami semua yang berada di sana, di luar sana, dimanapun kita berada, kita dapat merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Mari teman-teman kita angkat pujian kita yang pertama, bahwa kita telah diberi kuasa oleh Tuhan sehingga kita semua dapat melawan musuh kita. Amin. Katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh Gimana saudara? di bawah kakiku. Ku pakai Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan hebat, mendalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari teman-teman semua, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian di dalam lagi dengan penuh sorak-sorai dan semangat. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku berdiri. Berdiri dengan hebat, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi Kami mau bersorak-sorai. bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Sungguh raja. besar. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan hebat, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, segala raja. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Kita masih mau semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
kita mau angkat pujian yang kedua. Yes. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan, karena Dialah yang telah memberikan kasih yang tiada habis-habisnya dalam hidup kita. Amin. Mari katakan, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Sorak-sorai dan semangat sekali lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Selamatkan dan pulihkan kami, Tuhan. selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari saudara, kita katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti Memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. meninggikan nama-Mu. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini Hanya untuk-Mu. beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik teman-teman sekalian, kita sudah masuk dalam pendengaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian yang luar biasa. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita percaya di masa sulit seperti ini Tuhan akan memenangkan kita. Dan kita semua juga percaya kalau kita dijaga Tuhan. Walaupun dengan keadaan seperti ini, dengan keterbatasan kita untuk tidak bertemu muka, tapi kita percaya hati kita menyatu dengan pujian kita. Kita mau siapkan hati kita mau kantongkan ego kita akan memberikan hati kita sebagai murid untuk mendengar firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah pelita buat kaki kita dan kekuatan buat hidup kita. Ada amin? Katakan amin. Amin. Kita mau naikkan satu pujian dari awal. Kita mau katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu ya Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan
turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Nyatakan seperti Bapa. Sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada pada. Lebih dahsyat seperti Bapa. Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Kau janjikan hari depan itu ya Bapa. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita mau naikkan pujian sekali lagi dari awal. Kita mau nyatakan dengan hati yang penuh cinta dengan Tuhan kita. Kita mau katakan Bapa. Oh Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa ya Tuhan mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Sekali katakan Bapa. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu ya Tuhan. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Semua katakan seperti Bapa. Sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan kami ya Tuhan biji mata-Mu. Kau berikan semua yang kami butuh ya Bapa. Semua yang ada padamu seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Dengan iman, dengan lembut saja kita mau katakan seperti Bapa. Seperti Bapa, yes. Kami percaya Kau menjaga kami seperti Bapa sayang anaknya ya Bapa. Haleluya. Kau mengasihi kami seperti anak-Mu ya Tuhan. Yes. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada pada. Lebih lembut seperti Bapa. Anak-anak muda boleh angkat kedua tangan kalian. Kita mau memuji Tuhan kita. Haleluya. Kau menuntun langkahku. Hari depan kami anak-anak muda akan berada pada pengharapan-Mu ya Bapa. Kami percaya kami menang ya Tuhan. Jangan-Mu yang terbaik. Lebih dahsyat katakan seperti Bapa.
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan setiap kami ya Tuhan biji matamu ya Bapa, biji matamu Kau berikan semua yang ada pada, seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Kau siapkan masa depan yang indah buat kami ya Tuhan. Indah Kau beri rancanganmu yang terbaik. Imani kata-kata ini, hari depan, hari depan, indah Kau beri rancanganmu yang terbaik. Kita mau sembah Tuhan, kita mau berkata-kata buat Tuhan kita. Haleluya, Kau yang menjamin kami Tuhan. Haleluya, kita mau sembah Dia, kita mau sembah Dia, kita mau naikkan namanya yang ajaib. Haleluya, haleluya, karena kami memujimu. Lebih lagi kita mau bersorak memuji namanya. Yes, haleluya, Kaulah pengharapan kami ya Tuhan, Kau gunung batu kami, Kau keselamatan hidup kami ya Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih ya Tuhan. Oh, karena Kau Allah yang Immanuel itu ya Bapa, kita mau naikkan pujian. Yes, haleluya, Kau kuatkan aku bertahan, haleluya, Kau harapan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita mau katakan lagi, Kau kuatku. Aku bertahan, Kau harapan Kau buktikan ya Tuhan. Yes, Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi dengan penuh iman katakan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Shalom, kita mau memberikan Shalom. beberapa pengumuman. Mungkin ibadah ini merupakan ibadah yang terakhir di tahun 2020. Untuk pengumuman selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Ruben sebagai ketua pemuda kita. Juga kita tetap sama-sama berdoa ya untuk pemerintahan dan juga untuk Amin. para tenaga medis yang senantiasa melawan COVID-19 ini. Biarlah pandemi ini bisa berakhir dan kita kembali bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di rumah Tuhan secara fisik, kita bertemu langsung. Yes. Dan juga tidak lupa untuk kita selalu menggunakan masker dan jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk selanjutnya kita mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan
Ferry Sinaga. Oke, dan untuk yang memberikan persembahan tergerak boleh di rekening di bawah ini. Sekali lagi untuk kas pemuda kita, untuk kita bisa bergerak di program-program tahun depan yang lebih dahsyat lagi. Oke, segitu saja dari kami. Sampai jumpa tahun depan. Kita berharap semua ini selesai dan kita bisa berjabat tangan bersama, kemudian kita melompat-lompat bersama kembali seperti youth kita sebelumnya yang selalu berapi-api. Amin. Terima kasih dari kami. Tuhan berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk sore menjelang malam ini Tuhan. Kami mengucap syukur kebaikan-Mu Tuhan, di mana Tuhan kami berkumpul bersama pemuda-pemudi GPSI Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Melalui kasih-Mu Tuhan kami boleh berjalan Bapa menurut ketetapan-Mu Tuhan. Kami mengerti Bapa untuk setiap rencana-Mu indah buat kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, biarlah kami boleh mengerti Bapa akan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa boleh mengerti Bapa, ajar kami Tuhan boleh mengetahui Bapa. Singkapkan Bapa hati kami Bapa untuk selalu Tuhan percaya kepadamu melalui firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, hanya Engkau Bapa memberikan hikmat marifat bagi kami Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Berkat melimpah buat kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama orang percaya mengatakan amin. Terima kasih untuk kepada pemuda GPSI yang telah memberikan saya untuk boleh melayani dalam kasih Tuhan. Sore menjelang malam ini, betapa Tuhan baik, dan kita boleh melihat betapa Tuhan mengasihi kita semua sampai saat ini. Puji nama Tuhan, kita boleh berjalan melalui ketetapan Tuhan yang terus mengalir buat kita sampai akhir hidup ini, di mana hampir mengalami 6 bulan kita boleh mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, terutama untuk bangsa negara kita yang mendapat tekanan, mendapat himpitan untuk mengenai masalah COVID-19 ini. Bukan hanya di negara kita, tapi juga di seluruh dunia. Semua menerima tekanan hidup, tekanan ekonomi, tekanan apa yang kita terima sampai saat ini. Mungkin itu bisa dikatakan melalui kesesakan, mungkin juga boleh dikatakan dengan masalah. Marilah kita belajar dalam kasih Tuhan bahwa kehidupan yang kita terima ini hanya berasal dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita sama-sama boleh belajar, boleh mengetahui akan kebaikan Tuhan. Kita boleh lihat betapa Tuhan yang menjadi andalan kita, Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kita, Tuhan menjadi pertolongan buat hidup kita sampai akhir ini. Dari mulai bulan Maret, mulai dari kita mengalami pandemi COVID ini, sampai sekarang sudah banyak masalah terjadi ya dalam bangsa negara kita. Tapi kita boleh belajar dalam kasih Tuhan. Kita boleh kuat, kita boleh berharap kepada Tuhan, kita belajar menurut ketetapan Tuhan Yesus. Hari ini saya mengupas dalam kasih Tuhan tentang firman Tuhan, bagaimana kemenangan di dalam kesesakan. Bahwa kita sebagai anak Tuhan boleh berkumpul, boleh bersatu, boleh percaya bahwa Dialah sumber kekuatan buat kita. Mari kita boleh lihat betapa Tuhan menjadi sandaran kita, bagaimana Tuhan menjadi harapan buat kita. Begitu banyak badai kehidupan yang kita alami, mungkin lewat ekonomi, mungkin juga lewat pekerjaan, ya, mungkin juga mengenai kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau boleh kita tahu sekarang begitu banyak perusahaan yang sedang mengalami pilot, ya, yang mengalami tekanan hidup, pengusaha-pengusaha juga mengalami himpitan mengenai ekonomi. Begitu banyak juga perusahaan-perusahaan yang mem-PHK kepada seluruh karyawan-karyawan. Belum lama ini, beberapa minggu ini, saya baru melihat postingan dari kawan, dari teman
dikatakan bahwa 3.000 karyawan dari perusahaan penerbangan yang lagi ngetop ya, yang baru-baru ini, Lion Air, mengalami untuk pemutusan hubungan kerja, dan mereka baru diputuskan ya, kurang lebih baru beberapa hari mereka baru memutuskan untuk mem-PHK kurang lebih dari 3.000 karyawan. Kita boleh lihat begitu banyak tekanan buat kita sampai saat ini, dan kami boleh belajar, kita boleh lihat bagaimana kalau kita berpegang pada Tuhan, kalau kita berpegang pada kasih Tuhan. Tema hari ini mengatakan bahwa kemenangan di dalam kesesakan. Kita terus belajar mengenai kemenangan-kemenangan iman dan dalam kesesakan atau permasalahan kita. Kita lihat bagaimana setiap masalah merupakan yang erat kaitannya di dalam kehidupan kita. Mungkin dengan kehidupan kita sebagai manusia, baik dia orang besar maupun orang kecil, baik dia orang kaya atau orang miskin, mungkin juga pengusaha, mungkin juga orang yang baru lulus SMA, atau memang maaf kata yang baru belajar untuk bekerja. Semua mengalami tekanan, semua mengalami ekonomi yang begitu terpuruk. Siapapun kita, hari kita belajar. Ketika kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat kita, kita boleh mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Namun ingat, Tuhan Yesus juga berjanji selalu memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Di dalam hidup ini, kita tidak tahu apa yang harus kita terima dalam kasih Tuhan. Tapi sekali lagi, keselamatan dari Tuhan itu suatu kemenangan dari iman kita. Kita belajar bahwa kasih Tuhan tiada habis-habisnya buat kita sampai saat ini. Mari kita boleh lihat betapa Tuhan itu baik kepada kita. Betapa Tuhan itu sangat luar biasa membela kepada anaknya, menolong kepada anak-anaknya yang selalu percaya kepada kita, yang selalu memohon kepadanya, yang selalu berharap kepadanya. Oleh sebab itu, kita terus tidak perlu khawatir akan kasih setia Tuhan di dalam menjalani hidup ini, di dalam menghadapi tekanan hidup atau permasalahan atau kesesakan dalam hidup kita. Belajar oleh firman Tuhan. Kita boleh lihat di dalam Amsal 16 ayat 32. Kita buka sama-sama Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang baca firman Tuhan, merenungkannya serta melakukannya. Puji nama Tuhan Yesus, kita boleh melihat di dalam hidup ini. Marilah kita boleh mengetahui apa yang menjadi kunci rahasia di dalam meraih kemenangan dalam setiap masalah-masalah kita. Kita lihat bagaimana masalah atau kesesakan, atau yang dikatakan dengan ibarat badai kehidupan. Tidak ada yang tahu sampai saat ini. Tidak ada mengerti akan rencana Tuhan. Namun kita boleh melihat betapa baiknya Tuhan buat kita. Kita boleh belajar akan kebaikan Tuhan, membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Mungkin kita mendapat tekanan, mungkin kita mendapatkan masalah,
dalam kehidupan kita, melalui kesehatan seperti saya yang menghadapi masalah bulan Maret kemarin, menghadapi sakit suspek pneumonia. Dari sikap itu saya belajar mengenai kasih setia Tuhan yang terus tidak habis-habisnya buat kita. Buat saya pribadi, bagaimana Tuhan turut campur tangan memberkati saya di dalam keluarga, istri dan anak-anak. Terus memberkati dan memberi kekuatan kepada saya. Saya belajar dan kasih Tuhan bahwa masalah atau kesesakan itu ibarat badai kehidupan. Boleh lihat mengenai buat anak-anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan. Kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, kita ambil sisi positifnya. Kita boleh percaya kepada Tuhan, kita boleh kuat dalam kasih Tuhan. Ada suatu rencana Tuhan yang indah buat kita. Jangan pernah takut. Mungkin kalau secara negatif, mungkin kita bisa kecewa kepada Tuhan. Mungkin kita bisa marah sama Tuhan. Mungkin kita bisa meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar dalam kasih Tuhan. Ambil sisi positifnya. Masalah atau kesesakan itu ibarat badai kehidupan. Kita belajar dalam kasih Tuhan, tidak akan ada mengetahui misteri kehidupan kita. Sampai saat ini Tuhan selalu memberikan kita jalan yang terbaik. Yang pertama tadi saya katakan bahwa badai kehidupan. Yang kedua, masalah bisa dibuatkan oleh misteri kehidupan. Namun misteri ini bisa memberikan kita semakin dekat kepada Tuhan juga. Contoh, sekarang lagi ngetren masalah mengenai COVID-19. Saya kena suspek pneumonia. Ya, orang bilang sekarang COVID-19, tapi untungnya saya negatif. Ya, walaupun negatif, tapi setiap kesesakan, setiap penderitaan yang saya alami melebihi dari orang positif. Ada banyak orang yang mengalami suspek pneumonia atau COVID-19 yang orang bilang OTG, ya, tanpa gejala. Orang tanpa gejala, dia happy aja tuh, santai-santai aja. Saya yang dibilang negatif justru mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Sampai-sampai maaf kata, saya nggak bisa kuat untuk bernafas, berdiri, saya nggak mampu lagi. Itu negatif, ya. Tapi saya belajar kasih Tuhan. Saya mengerti kebaikan Tuhan. Misteri kehidupan itu tidak ada yang tahu. Kita belajar, namun memberikan kita semakin kuat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, semakin intim sama Tuhan. Saya belajar, saya selalu belajar kepada Tuhan. Hidup ini tidak ada yang tahu. Maka ada pujian mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mari kita belajar dalam kasih Tuhan dalam misteri kehidupan kita. Ayo sebagai anak Tuhan, pemuda-pemudi GPSI hari ini, kita boleh belajar di malam yang indah ini. Bagaimana Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Selalu percaya kepada Tuhan. Ambil sisi positifnya. Walaupun ada badai kehidupan, walaupun ada misteri kehidupan di dalam kehidupan kita, kita percaya dan kasih Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Akhir-akhir ini orang takut mengenai masalah COVID-19. Semua takut. Orang terintimidasi. Tapi kita belajar. Ingat, setiap orang yang kena COVID-19 dalam waktu 7 hari, dia mempunyai imun yang luar biasa. Karena sampai sekarang COVID-19 belum ada obatnya, belum ada untuk imunnya, ya. Tapi hari ini kita belajar dalam kasih Tuhan. Kalau ada orang yang terkena COVID-19, apalagi dia dibilang positif, dalam waktu 7 hari dia mendapatkan kekuatan dari tubuh dia sendiri, melalui imun dia sendiri. Hari ini kita belajar dalam kasih Tuhan Yesus. Mungkin kita mengalami sakit dahulu. Setelah kita mengalami sakit, baru keluarlah imun. Ya, seperti saya sendiri. Saya hampir 1 bulan masuk rumah sakit. 2 minggu di rumah sakit, saya tidak lepas namanya dari oksigen. Ya, oksigen yang selama ini sebelum pernah masuk rumah sakit, sampai umur segini belum pernah masuk rumah sakit. Kali ini saya harus diopname. Hampir 14-15 hari dan tidak lepas dari oksigen.
Hari ini saya belajar kebaikan Tuhan. Dan namanya juga untuk oksigen di dalam tubuh saya, di darah saya, tidak kurang dari 96. Dari kesaksian ini saya belajar bahwa Tuhan itu baik buat saya. Ada orang begitu banyak meninggal karena sakit suspek pneumonia atau dibilang COVID-19. Begitu banyak orang mengalami sakit dan mereka sampai meninggal dunia. Tapi hari ini saya belajar betapa Tuhan itu baik buat saya. Saya boleh mengerti kebaikan Tuhan terus buat saya. Walaupun saya kena sakit suspek pneumonia seperti ini atau dibilang sekarang, tapi saya boleh mengerti. Walaupun maaf kata ini hasilnya negatif, tapi yang saya rasakan itu sangat luar biasa. Sampai sesaknya luar biasa. Di situ saya mengalir kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup menolong setiap anak-anaknya. Apabila kita berseru kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, apapun masalahmu, apapun kesesakan kita, apapun tekanan hidup kita, percaya saja kepada Tuhan. Karena Dia sumber jawaban, bahwa Dia sumber pertolongan buat kita. Kita belajar dari hambanya Yusuf. Yusuf begitu banyak tekanan hidup. Dia begitu banyak mengenai untuk setiap himpitan masalah dia. Dijual. Begitu sama keluarganya, mengalami tekanan yang luar biasa. Dibuang. Diintimidasi lagi oleh istri Potifar. Dan sampai terakhir, maaf kata, dia mendapat kemenangan dari Tuhan. Kita belajar dalam kasih Tuhan. Misteri kehidupan ini tidak ada yang tahu. Ibarat sakit sama juga sakit cacar. Kalau kita tidak mengalami sakit cacar, mungkin juga kita tidak mengetahui nama imunisasi. Ya, tapi kita belajar ketika kita sakit cacar, maka kita ketemu sama orang yang sakit cacar, kita tidak perlu takut lagi. Akhir-akhir ini kita boleh belajar dalam kasih Tuhan, mengerti akan kebaikan Tuhan, boleh mengerti akan rencana Tuhan. Belajar dari Raja Daud yang begitu luar biasa, yang tidak dihitung oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Sampai-sampai maaf kata dia mengalami tekanan hidup menggembala di padang gurun. Ya, yang dia gembalakan cuma 2 ekor, tapi lihat kuasa Tuhan. Dia orang yang sangat berani dan diberkati Tuhan. Kita belajar dari sikap Raja Daud yang rendah hati, yang selalu percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Akhir-akhir ini begitu banyak orang mendapat tekanan, mendapat masalah yang sangat luar biasa. Dan kita boleh belajar dalam kasih Tuhan. Mari kita lihat dalam kasih Tuhan, bagaimana orang-orang mengalami ketekanan atau masalah dalam kehidupannya dan boleh mendapat kemenangan. Kita boleh lihat, mari kita belajar di dalam Amsal 16:32 ini. Apakah kunci rahasia untuk meraih kemenangan di dalam setiap masalah dalam hidup kita? Kita harus belajar satu demi satu. Kita harus kupas, kita boleh mengerti atas kebaikan Tuhan Yesus. Kita lihat di Amsal 16 ayat 32. Yang A. Ya. Dikatakan di sini bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dikatakan sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kita boleh melihat betapa Tuhan itu baik buat kita. Kita boleh melihat betapa Tuhan itu sangat luar biasa kepada anak-anaknya. Tadi saya bilang buat kita bahwa masalah atau kesesakan itu ibarat badai kehidupan ataupun misteri kehidupan yang nggak tahu. Tapi di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah buat kita. Ambil sisi positifnya buat kita. Hari ini kita boleh belajar apakah kunci rahasia untuk meraih kemenangan di dalam setiap masalah. Yang pertama, yaitu kita harus sabar. Sabar dikatakan buat kita berarti orang yang kuat di dalam menghadapi setiap masalah, orang yang kuat yang menghadapi setiap tekanan, orang yang kuat menghadapi segala impitan. Mari kita boleh melihat betapa Tuhan itu mengasihi orang yang sabar.
Tuhan itu mengasihi orang yang cintakan Tuhan. Di sini dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kalau kita boleh lihat, tahu artinya divisi pahlawan? Pahlawan itu orang yang sangat berjasa, orang yang sangat kuat, orang yang dapat memotivator, orang yang dapat bekerja sama di dalam negara yang punya jasa, ya, di dalam negara, di dalam keluarga, maupun di dalam pekerjaan kita, ataupun juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam kasih Tuhan di dalam negara, ya, bisa dicatat di dalam, maaf kata nih, di dalam keuangan kita, ya, di dalam uang kertas kita, di situ ada namanya pahlawan-pahlawan kita, ya. Ada proklamator kita, ya, ada Bung Hatta, ada berapa nama-nama pahlawan-pahlawan kita, ya. Di dalam keluarga biasanya yang jadi pahlawan kita papa atau mama kita, itu yang jadi namanya pahlawan. Karena kenapa? Dia yang menghidupi segala kebutuhan kita, dia yang menolong kita, dia yang memberi kekuatan kita dari mulai kecil sampai kita sekarang mungkin besar, sampai kalian mungkin sekarang menjadi dewasa, yang tadi dari anak-anak sampai orang dewasa, dan kalian sampai menjadi orang yang mapan. Itulah orang yang pahlawan buat kehidupan kalian. Boleh lihat dalam kasih Tuhan Yesus dalam pekerjaan kita, mungkin maaf kata ada bos kita, ada pemimpin kita yang berjuang buat kita, sehingga maaf kata nih upah kita bisa jadi lebih baik, lebih besar buat kehidupan kita. Hari ini kita boleh belajar bagaimana menjadi seorang pahlawan yang baik, menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan, bagaimana menjadi orang yang sangat luar biasa. Di sini dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bagaimana kita menjadi seorang pahlawan kalau kita nggak sabar? Bagaimana bisa menjadi orang yang maaf kata dikenang Tuhan, yang dekat kepada Tuhan, sedangkan kita sendiri menjadi orang yang tidak sabar? Belajar dari hambanya Daud. Saya percaya banget Daud orang yang paling sabar. Lebih hebat lagi kita lihat tentang Musa. Begitu luar biasa. Dia nabi, dia raja, mungkin dia melebihi seorang pahlawan yang bisa membuat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Luar biasa. Hari ini kita boleh belajar mengetahui akan kebaikan Tuhan, ya, bagaimana kesesakan kehidupan yang kita alami ini bisa menjadi kemenangan dalam hidup kita. Yang kita pertama tadi dikatakan bahwa sabar. Setiap kita belajar untuk menjadi sabar. Gak mudah sih jadi orang sabar, tapi balik lagi buat anak Tuhan, belajar untuk kita selalu sabar, belajar untuk kita selalu taat, belajar untuk kita selalu terima semua dalam kehidupan Tuhan. Ayo, jangan pernah takut, maju terus bersama Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin juga, maaf kata, sampai saat ini, Om, Bapak, kita belum sanggup untuk mengalami sabar, tapi belajar yang kasih Tuhan. Galatia 5 ayat 22 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kita belajar supaya kita mengerti akan kasih Tuhan, bahwa kasih itu sabar dan kasih itu murah hati. Bagaimana Tuhan mengasihi sama orang yang sabar, bagaimana orang mengasihi sama orang yang murah hati. Kita percaya dalam kasih Tuhan selalu ada berkat yang melimpah-limpah, selalu mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, selalu mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga kalau kita punya, maaf kata ini, punya teman hidup, ya, pacar kita, kalau dia sabar pasti disukai sama orang, pasti dia disukai oleh banyak orang. Bagaimana kalau maaf kata kita punya pacar nggak sabar, hidup kita juga pasti nggak tenang. Hidup kita juga maaf katanya, pasti sangat-sangat terhimpit atau tersesat. Belajar hari ini buat kita yang dikatakan tadi, bagaimana atau apakah kunci rahasia untuk meraih kemenangan di dalam setiap masalah. Firman Tuhan mengatakan di Amsal 16:32 dikatakan, orang sabar melebihi seorang pahlawan.
Pertama saya bilang bahwa kita harus sabar. Di dalam hidup ini kita belajar untuk sabar. Ada pujian mengatakan, sabar dalam susah dukaku, sabar Tuhan Yesus sertaku, sabar, sabar, beri kuat padaku. Hari ini kita belajar untuk mengerti sabar. Mungkin sekarang tidak banyak orang untuk sabar, tapi hari ini kita belajar. Ayo sebagai anak Tuhan, mungkin kita nggak sanggup untuk belajar sabar. Belajar dari firman Tuhan, untuk kita boleh berpuasa dalam hidup ini. Tidak ada orang yang mampu untuk mengalami kehidupan untuk sabar tanpa dia berhubungan intim sama Tuhan, tanpa dia punya pegangan hidup sama Tuhan, tanpa dia bergaul sama Tuhan. Hari ini kita boleh belajar untuk sabar. Bagaimana caranya sabar? Harus punya hubungan yang intim sama Tuhan, harus banyak doa sama Tuhan, harus mengerti rencana Tuhan. Percaya kita mendapat kekuatan sabar. Kita belajar untuk berpuasa sama Tuhan. Caranya seperti apa? Yang itu Tuhan mau. Lakukan aja. Kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Percaya berkat akan selalu menanti buat kita. Karena kita raih dalam kasih Tuhan. Kita boleh lihat betapa Tuhan itu mengasihi sama orang yang panjang sabar. Ya, kita melihat dalam kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan bilang buat kita, ayo bagaimana untuk kita meraih kemenangan dalam setiap masalah atau kesesakan. Yang kedua, Tuhan bilang buat kita adalah di Amsal 16 ayat 32 bagian B. Di sini dikatakan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi saya sebut, ya, saya bacakan sekali lagi. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tidak gampang menjadi orang yang menguasai dirinya. Yang tadi seperti tadi saya bilang, tidak mudah juga menjadi orang yang sabar. Kalau tidak mengalami himpitan, kalau tidak mengalami tadi yang dibilang badai kehidupan, tidak mengalami misteri kehidupan dari Tuhan, kita tidak sanggup. Tapi kita mengalami badai kehidupan, kita mengalami misteri kehidupan dari Tuhan yang tidak masuk dalam pikiran kita, akhirnya masuk dalam rencana Tuhan. Yang kedua tadi katakan, pertama sabar, yang kedua dibilang bahwa kita kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Kita belajar dalam kuasai dirimu. Di dalam menghadapi menguasai diri, ya mungkin juga dalam kehidupan kita. Yang pertama buat anak muda yaitu amarah, ya, emosi. Ya. Kadang-kadang amarah anak muda itu nggak kebendung, ya, tidak tertahan. Tapi bagaimana kita belajar untuk menjaga emosi kita supaya turun naik, artinya nggak terus marah, nggak terus juga kesel, ya. Artinya belajar untuk sabar, ya. Modal hari ini kita belajar untuk anak muda selalu sabar. Kenapa saya bilang begitu? Kita sebagai anak Tuhan, mungkin juga dalam keluarga kita, kadang-kadang kita punya masalah di kerjaan, atau kadang-kadang kita punya masalah kesesakan di dalam kehidupan kita. Dampaknya tuh bisa marah. Biasanya anak muda tuh bisa marah sama adiknya atau kakaknya, atau mungkin dia bisa marah sama papa mamanya. Ini dia belajar dalam kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Firman Tuhan mengatakan. Di sini dikatakan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tadi dikatakan bahwa pertama, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Yang kedua, Tuhan bilang, orang menguasai dirinya melebihi orang merebut kota. Hari ini kita belajar dalam kasih Tuhan. Ayo, sama-sama untuk kita belajar untuk bisa menguasai diri. Mudah? Saya rasa juga nggak mudah. Saya juga masih belajar, masih berlatih. Saya juga masih berpuasa.
terus melatih kehidupan kita. Selama kita masih hidup dalam kasih Tuhan, pasti ada masalah, pasti ada kesesakan, pasti ada tekanan hidup. Tapi kita belajar dalam kasih Tuhan. Terus kita belajar untuk mengasihi dalam hidup kita. Bagaimana kita boleh kuat di dalam kasih Tuhan, di dalam kunci rahasia untuk meraih kemenangan di dalam hidup ini, di dalam masalah kita. Yang kedua, Tuhan bilang tadi, katakan kuasai dirimu. Bagaimana bisa menguasai diri? Yang tadi saya bilang tadi, Galatia 5 ayat 22. Ayo kita lihat sebentar ya. Galatia 5 Galatia 5 ayat 22. Kita baca sekali lagi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, luar biasa kan tadi ya? Sudah kan? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Di poin pertama. Yang kedua dikatakan tadi di sini dikatakan bahwa ada penguasaan diri. Ya. Dari Galatia 5 ayat 22. Dikatakan terakhir bahwa penguasaan diri. Sama yang tadi dibilang melalui firman Tuhan Amsal 16 ayat 32b dikatakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya kita belajar untuk selalu menguasai diri. Baik dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam pelayanan kita, baik dalam keluarga kita. Mungkin kita mendapat tekanan hidup yang sangat luar biasa. Tapi hari ini kita belajar untuk menguasai diri. Yang lebih gampang lagi buat kita, anak muda. Tadi saya bilang mengenai emosi. Amarah. Ya, tadi di sini kan dikatakan ya. Amarah. Ya. Yang lebih hebat lagi sekarang, lebih mantap lagi biasanya dikatakan bahwa menguasai diri melalui perkataan. Ini gak gampang buat anak muda. Biasanya kalau maaf kata ini terserang sedikit atau memang sedang mengalami tekanan sedikit langsung emosi marah, langsung perkataannya langsung ya. Nggak bisa kebendung biasanya. Tapi inilah firman Tuhan buat kita. Ayo belajar menguasai diri. Tadi dikatakan bahwa emosi atau amarah ya. Boleh sih marah, firman Tuhan juga tidak marah, tidak boleh bilang untuk nggak marah, boleh marah, tapi jangan jadi pemarah. Ya. Yang kedua tadi Tuhan bilang supaya juga jangan jaga mengenai perkataan kita. Karena kalau kita sudah mulai marah nih, biasa perkataan kita nggak kebendung nih. Apa yang keluar dari mulut kita itu keluar dari hati kita. Belajar. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan tadi di Amsal 16 ayat 32. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Hari ini kita belajar untuk perlu sekali kita mengendalikan diri kita melalui perkataan kita, melalui emosi kita, melalui sikap kita. Kadang-kadang sikap kita, sikap bisa lewat mata, bisa boleh tindakan kita ya. Buat anak-anak muda, jangan terpancing untuk emosi, jangan terpancing untuk menghadapi setiap yang Tuhan tidak mau. Di sini dikatakan di Galatia 5 ayat 19, di sini dikatakan ya, kita boleh lihat, kita baca sebentar. Galatia ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persaudaraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu
Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Firman Tuhan yang ngomong. Marilah kita belajar dalam kasih Tuhan sebagai anak muda. Kita boleh melihat betapa Tuhan itu baik buat kita. Bagaimana tadi kunci untuk kita menjadi orang yang berkemenangan di dalam kesesakan. Yang pertama tadi saya bilang, hidup harus sabar. Dalam hal apapun, jangan pernah takut. Percaya, latih diri kita terus. Melalui apa? Puasa. Melalui apa? Doa. Melalui apa? Baca firman. Percaya, pasti bisa. Pasti bisa. Yang kedua tadi, Tuhan bilang supaya kita kuasai dirimu di dalam emosi, di dalam marahmu, di dalam perkataanmu, di dalam sikapmu. Hari ini kita belajar yang pasti Tuhan. Bagaimana kita boleh mengerti, boleh mengetahui rencana Tuhan, bahwa kemenangan di dalam kesesakan bisa kita lewati. Arti divisi kemenangan, saya bacakan sebentar ya. Kemenangan adalah suatu yang diraih dan dapat diterima dengan iman di dalam hidup ini, agar kita boleh menjadi pemenang. Ya, saya lagi supaya saya baca. Kemenangan adalah suatu yang diraih dan dapat diterima dengan iman di dalam hidup ini, agar kita memperoleh kemenangan. Kita belajar kasih Tuhan buat kita hari ini, bagaimana menjadi orang yang berkemenangan di dalam kesesakan. Satu ayat lagi, 1 Petrus 4 ayat 7b. Kita buka 1 Petrus 4 ayat 7b. Nah, kita terus sebentar. 1 Petrus 4 ayat 7b dikatakan di sini. Kita baca sama-sama yuk. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali saya baca, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tuhan minta supaya kita dapat berdoa, bisa berdoa. Bukan berdoa dulu menjadi tenang. Bukan berdoa dulu menjadi kita sabar. Bukan berdoa dulu baru kita bisa menjadi bos menguasai diri. Jangan dibalik. Ya. Kuasai diri dulu, maka di sini. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, firman Tuhan mengatakan. 1 Petrus 4 ayat 7b dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Marilah kita belajar untuk mengerti akan kasih Tuhan. Bagaimana kita boleh belajar untuk melakukan yang Tuhan mau buat kita. Tadi sudah saya katakan, ayo kita belajar untuk sabar. Sabar dengan cara apa? Ya, tadi Tuhan Firman bilang, dengan rencana Tuhan, dengan cara berpuasa. Nggak mungkin orang itu bisa sabar kalau dia nggak punya hubungan intim sama Tuhan. Nggak mungkin orang itu bisa sabar kalau dia nggak berdoa sama Tuhan. Nggak mungkin orang itu bisa sabar kalau dia tidak membaca firman Tuhan. Hari ini Tuhan minta buat kita, ayo sabar. Yang kedua Tuhan bilang supaya kita kuasai dirimu. Tadi dikatakan di sini, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dengan cara apa? Berpuasa. Dengan cara apa? Dekat sama Tuhan. Baca firman. Lalu dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Ketika kamu tenang, dan kamu bisa berdiam diri bersama Tuhan, punya hubungan intim sama Tuhan, percaya kita pasti jadi tenang. Percaya kita menjadi orang pemenang. Percaya kita menjadi orang yang diandalkan Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam negara, di dalam perusahaan,
di dalam pelayanan. Mari kita belajar dalam kasih Tuhan, supaya kita menjadi orang yang berkemenangan di dalam kesesakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami belajar Tuhan, untuk kami terus Bapa menjadi pemenang Tuhan. Untuk kami menjadi orang yang menjadi kemenangan dalam hidup kami. Di dalam kesesakan kami belajar Tuhan Yesus untuk mengerti Bapa kan rencanamu Tuhan Yesus. Supaya kami Tuhan dapat sabar dan menguasai diri Tuhan. Dan kami boleh menjadi tenang Tuhan dalam hidup ini Tuhan Yesus. Ketika kami tenang Tuhan, kami boleh berdoa kepadamu Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus bersatu hati bersamamu Tuhan. Kami boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar Bapa untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bagaimana menjadi seorang pemenang dalam kasih-Mu Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus kami boleh menjadi orang hebat bersama-Mu Tuhan. Percaya Tuhan Yesus, kami harus sabar Tuhan. Kami harus menguasai diri kami Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami mengalami dalam hidup kami ini Tuhan, kami menjadi tenang Tuhan Yesus. Dan setelah tenang, kami boleh berdoa bersama-Mu Tuhan. Ajar hari-hari ini Tuhan, di dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh mengerti Bapa untuk meraih kemenangan kami Tuhan. Di dalam kesesakan kami Tuhan. Kunci rahasia ini Tuhan kami pegang dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Bapa. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Ajar kami sebagai anak muda Tuhan selalu tunduk dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, pagari dengan kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama orang percaya mengatakan amin.